Hai Kiddy Parents, saya hari ini akan sharing mengenai hepatitis akut berat, kejadian luar biasa yang menimpa banyak negara berdasarkan laporan WHO. Apa yang kita perlu ketahui mengenai hepatitis akut berat ini yang mengenai anak-anak? Dan apakah ada yang perlu kita lakukan untuk mencegahnya atau membuat anak-anak kita tetap sehat? Apakah ada vaksin? Apakah vaksin yang beredar saat ini bisa menghindarkan anak kita dari keadaan ini? Akan kita bahas berikut ini. WHO dalam laporannya pada tanggal 23 April 2022 menyebutkan bahwa banyak negara secara bersamaan melaporkan adanya kejadian hepatitis akut yang berat yang belum diketahui penyebabnya yang terjadi pada anak-anak. Apa artinya hepatitis akut yang berat? Pertama, hepatitis dulu. Hepatitis artinya berasal dari kata hepar dan itis ya. Hepar itu artinya hati, liver, sedangkan itis artinya peradangan. Jadi hepatitis artinya ada peradangan pada sel hati, dalam hal ini hepatosit ya. Jadi peradangan hati yang mengenal sel hepatosit ini akan menyebabkan sel-sel hati mengalami kerusakan, kehancuran, atau membran sel hatinya ada gangguan sehingga menyebabkan enzim yang ada di dalam sel hati keluar masuk ke dalam darah. Nah, enzim ini kita kenal sebagai enzim transaminase atau lebih dikenal dengan nama SGOT atau SGPT. Nah, enzim ini kalau sampai meningkat, ini tandanya ada sesuatu yang terjadi pada sel hati, terjadi peradangan pada sel hati. Lalu hepatitis akut. Akut itu artinya apa? Artinya terjadinya mendadak, bukan terjadi dalam bulanan, tetapi baru-baru saja terjadi dan menyebabkan peradangan hati. Jadi keadaan ini keadaan yang mendadak terjadinya. Dan kapan dikatakan berat? Sebetulnya kalau berat itu adalah dari gejala klinisnya, tetapi dalam hal ini WHO membuat kriteria untuk berat ini dengan melihat enzim hatinya SGOT atau SGPT nilainya di atas 500 international unit per liter. Nah, kalau terjadi keadaan ini disebut keadaan yang berat ya. Jadi hepatitis akut yang berat itu artinya seperti yang saya jelaskan barusan. Apa isi laporan WHO mengenai hepatitis akut yang berat ini? Kita lihat bahwa laporan pertama itu masuk pada tanggal 5 April 2022. Terjadi kurang lebih 10 kasus di Inggris ya, di UK ya. Hepatitis akut berat ini mengenai pada anak-anak yang berusia 11 bulan sampai 5 tahun yang dirawat di rumah sakit. Mereka ini memiliki gejala antara lain kuning, diare, muntah, dan sakit perut ya. Pada keadaan ini 10 kasus dilaporkan terjadi di Inggris. 3 hari kemudian di 8 April tahun 2022 dari 10 kasus meningkat menjadi 74 kasus di Inggris ya. Gejalanya hepatitis akut juga sama, tapi usianya bukan hanya sampai 5 tahun tapi sudah sampai 10 tahun dan terjadi peningkatan enzim hati yang tadi kita sebut SGOT atau SGPT. Kadang-kadang pasiennya kuning disertai gejala gastrointestinal berupa diare, muntah, dan sakit perut. Dan dari 74 kasus itu 6 kasus ternyata memerlukan transplantasi hati. Apa artinya? Artinya kalau tidak ditransplantasi hati, anaknya akan meninggal. Dan keadaan itu berat, artinya keadaan waktu sampai ditransplantasi itu keadaannya sudah berat. Tapi pada saat itu belum ada yang meninggal. Dan setelah diteliti ternyata tidak berhubungan dengan hepatitis A, B, C, D, E yang umumnya penyebab sebagai hepatitis pada umumnya. Nah, pada keadaan itu ditemukan pada pasiennya ditemukan virus SARS-CoV-2 seperti virus corona itu dan atau adenovirus ya pada beberapa kasus.
pada pasien itu belum ada ditemukan riwayat perjalanan ke luar negeri ya, di internasional ya. Sampai saat itu juga penyebabnya belum diketahui, dan bersamaan dengan itu Ireland melaporkan kurang dari 5 kasus, dan di Spanyol juga melaporkan 3 kasus pada usia 22 bulan sampai 13 tahun. Jadi meningkat lagi. Nah, pada tanggal 23 April 2022 WHO menyampaikan laporan yang terbarunya. Pada saat itu minimal ada 169 kasus ya, jadi cepat sekali ya, dari 5 April, 8 April ke 21 April kita lihat bahwa naik angkanya dengan cepat, 10, 74, 169, dari 1 negara menjadi 3 negara, menjadi 11 negara, dan usianya 1 bulan sampai 16 tahun. Jadi pasien-pasien ini semuanya anak-anak ya. 17 pasien, kurang lebih 10% memerlukan transplantasi hati, artinya berat. Dan pada saat itu sudah ditemukan paling sedikit ada 1 pasien yang meninggal. Jadi hepatitis akut yang berat ini memang bisa menyebabkan anak sampai meninggal atau sampai ditransplantasi hatinya. Negara mana saja yang sudah melaporkan, kita lihat di sini ada Inggris 114 pasien, Spanyol 13 pasien sampai dengan 21 April ya. Di Israel 12 pasien, Amerika 6 pasien, Denmark 6 pasien, Belanda 4 pasien, Romania dan Belgia masing-masing 1 pasien. Jadi ada 11 negara. Lalu juga akhir-akhir ini kita lihat bahwa gejalanya yang dilaporkan itu adalah satu, peningkatan enzim hati yang hebat, yaitu di atas 500 international unit per liter. Tapi awalnya ada gejala sakit perut, diare, muntah sebelum timbul peningkatan enzim hati. Jadi ini tanda-tanda pertamanya anak-anak itu umumnya sakit perut, diare atau muntah, gejala gastrointestinal ya. Dan kemudian terjadi peningkatan enzim hati yang tinggi, yaitu AST atau SGOT atau ALT yang dikenal dengan nama juga SGPT, itu di atas 500 international unit per liter ya. Normalnya di sekitar angka 50, tapi pada keadaan ini berat, 10 kali lipat dari normal. Dan pada keadaan ini kadang-kadang ditemukan kuning, tapi umumnya tidak demam. Jadi semua pasien yang diperiksa itu hepatitis A sampai E-nya negatif ya, jadi tidak ditemukan adanya virus hepatitis A sampai E, dan tidak ditemukan adanya riwayat perjalanan internasional. Nah, dari pasien-pasien yang diperiksa itu ternyata adenovirus ditemukan pada 74 pasien, adenovirus tipe 41 ada 18 pasien, SARS-CoV-2 20 pasien ya, ini virus corona, dan juga ada gabungan, ditemukan juga selain dari adenovirus ditemukan SARS-CoV-2 19 pasien. Jadi kita lihat bahwa ada virus-virus yang ditemukan, yaitu virus adenovirus dan SARS-CoV-2 pada pasien yang dilaporkan belum diketahui penyebabnya ini. Apakah virus ini betul-betul penyebabnya? Ini yang belum diketahui. Sampai saat ini masih dikatakan belum kita ketahui penyebab pastinya. Nah, di Inggris sendiri ternyata di Inggris yang paling banyak melaporkan kasusnya, ternyata sudah ada peningkatan infeksi adenovirus di komunitas di masyarakatnya dari pemeriksaan di tinja anak-anak. Jadi anak-anak itu yang tadinya saat awal pandemik itu sirkulasi virus adenovirusnya rendah, tetapi akhir-akhir ini terjadi peningkatan sirkulasi infeksi adenovirus di tinja anak-anak ini. Ternyata Belanda juga melaporkan hal yang sama. Apakah ini berhubungan dengan terjadinya kasus hepatitis akut yang berat ini, yang kita belum tahu sampai saat ini. Nah, negara tetangga kita baru-baru ini ya, baru beberapa hari dari sejak saya membuat konten ini, ternyata ditemukan ada 1 bayi berusia 10 bulan laki-laki yang mengalami kejadian hepatitis akut yang berat juga, yang belum diketahui penyebabnya. MOH, yaitu Ministry of Health, Departemen Kesehatan Singapura, sedang melakukan investigasi tentang kasus ini. Nah, bagaimana dengan kejadian di Indonesia?
Ternyata masyarakat, ini berita dari Sehat Negeriku ya, dari Kemenkes ya, menunjukkan bahwa sudah ada 3 pasien anak dengan hepatitis akut meninggal dunia. Jadi 3 pasien ini dirawat di RSCM dan meninggal karena pada saat datang sudah dalam keadaan berat ya. Ketiganya dalam keadaan kesadaran yang menurun, koma, dan 2 diantaranya kejang ya. Jadi kita lihat bahwa pasien datang dalam keadaan yang lanjut dan walaupun dirawat di ICU tidak tertolong. Jadi memang virus, kejadian hepatitis akut yang berat ini dapat menyebabkan kematian pada anak. Karena itu kita perlu waspada, tapi bukan panik ya. Jadi kita waspada dan kita mencoba mencari usaha-usaha untuk mencegahnya ini terjadi berat. Lalu ada pertanyaan kepada saya, apa bedanya kasus hepatitis ini dengan hepatitis yang sebelumnya sudah ada? Jadi memang kejadian hepatitis akut itu sebenarnya sudah ada jauh-jauh sebelum kejadian hari ini ya. Tetapi pada umumnya penyebab hepatitis itu adalah virus hepatitis A, B, C, D, atau E. Nah, untuk yang akut ini sebenarnya yang paling sering adalah hepatitis A atau hepatitis E, yang penularannya melalui fekal oral, artinya dari fekal artinya tinja, oral itu artinya mulut. Jadi dari tinja masuk ke mulut lagi. Jadi tinja yang terkontaminasi dengan virus hepatitis A atau E ini dapat masuk ke dalam mulut orang lain, dan dengan baik melalui tangan atau makanan atau minuman yang terkontaminasi menyebabkan orang itu terinfeksi hepatitis A atau E. Nah, tetapi ternyata ini bukan penyebabnya, bukan penyebab dari kejadian hepatitis akut yang berat yang dilaporkan oleh WHO ini. Karena itu kita belum tahu penyebabnya apa. Dan bedanya dengan yang dulu adalah pada saat ini terjadi peningkatan kasus yang mendadak tinggi di banyak negara. Pada kasus hepatitis A kadang-kadang bisa mendadak tinggi di satu daerah, tetapi belum pernah dilaporkan mendadak tinggi di beberapa negara, apalagi banyak negara. Nah, kejadian ini bedanya dengan lalu adalah kasusnya mendadak tinggi di banyak negara sekaligus dan dalam waktu singkat dan dapat menimbulkan kematian. Nah, ini yang kita perlu waspada, bahwa memang virus ini kita perlu berjaga-jaga, jangan sampai anak kita kena, jangan sampai kalaupun kena jangan sampai menjadi berat. Apakah ada vaksin pencegahannya? Ini pertanyaan lain yang disampaikan ke saya juga. Vaksin saat ini untuk yang tersedia adalah vaksin hepatitis A dan vaksin hepatitis B. Kita tahu bahwa vaksin hepatitis A dan vaksin hepatitis B itu mencegah untuk sesuai dengan nama vaksinnya. Kalau vaksin hepatitis A bisa mencegah infeksi hepatitis karena virus hepatitis A. Sedangkan vaksin hepatitis B dapat mencegah untuk terjadinya infeksi hepatitis B. Jadi kedua vaksin ini untuk mencegah hepatitis A atau hepatitis B. Nah, sedangkan kasus yang banyak beredar di banyak negara sekaligus ini bukan disebabkan oleh hepatitis A sampai E, jadi termasuk bukan hepatitis B, bukan hepatitis A. Oleh sebab itu, vaksin yang sudah diberikan untuk hepatitis A maupun B tidak bisa mencegah anak-anak terhindar dari hepatitis akut yang berat yang saat ini dilaporkan. Jadi hati-hati bahwa kita belum punya vaksin. Nah, memang disebutkan bahwa hepatitis akut ini berhubungan dengan adenovirus tipe 41 walaupun belum disebutkan bahwa ini penyebab pastinya. Jadi penyebab pasti masih belum tahu, tapi dihubung-hubungkan dengan adenovirus tipe 41. Apakah sebenarnya vaksin hepatitis, apakah sebetulnya ada vaksin untuk adenovirus saat ini? Ternyata dari website cdc.gov ya, ini adalah website dari CDC, satu badan yang salah satunya mengurus mengenai vaksinasi, memberikan informasi mengenai vaksin adenovirus. Ada ternyata. Vaksin ini diperuntukkan untuk anggota militernya di Amerika, tetapi belum tersedia untuk publik ya, belum untuk umumnya, hanya untuk anggota militer. Ternyata adenovirus yang diberikan ini adalah untuk vaksin yang ini hanya untuk tipe adenovirus tipe 4 dan tipe 7 ya. Tidak bisa mencegah virus yang tipe lainnya kelihatannya. Dan juga vaksin ini ternyata walaupun diberikan secara
mulut dengan memberikan secara oral ya, melalui mulut, ternyata tidak, tabletnya harus ditelan tanpa dikunyah, tanpa digerus ya, nggak boleh. Sedangkan pada anak-anak tidak bisa biasanya menelan yang tablet, 2 tablet sekaligus ini pada anak-anak yang kecil terutama ya. Kalau anak besar bisa menelan ini. Tetapi yang lebih tidak bisa digunakan adalah vaksin ini ternyata diperuntukkan untuk orang yang berusia 17 tahun sampai 50 tahun. Padahal hepatitis akut yang berat ini mengenai pada anak-anak di bawah 16 tahun. Jadi satu, dia tipenya yang tidak cocok, adenovirusnya tidak cocok karena ada tipe 4 dan 7 yang ada saat ini. Sedangkan yang dihubungkan dengan kejadian hepatitis akut yang berat ini tipe adenovirus tipe 41. Dan usianya yang diperuntukkan untuk vaksin yang tersedia itu usia 17-50 tahun. Dan itu pun hanya untuk anggota militer. Jadi kelihatannya bahwa vaksin yang tersedia saat ini belum bisa mencegah untuk adenovirus tipe 41. Walaupun demikian, belum tentu juga bahwa kejadian hepatitis akut yang berat ini disebabkan oleh adenovirus tipe 41. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Virus vaksinnya nggak ada, jadi kita belum bisa mencegahnya dengan vaksin. Yang kita bisa lakukan adalah kalau ada yang sakit ya pada anak-anak kita yang berusia kurang dari 16 tahun dengan gejala-gejala berikut ini ya. Gejalanya adalah misalnya kuning, buang air besar, buang air kecilnya seperti teh ya, gelap, coklat ya. Buang air besarnya dempul, atau ada gatal, hati-hati, ini gejala-gejala penyakit hati ya. Biasanya juga disertai dengan badan yang lemah, lesu ya, lemas badannya ya. Dan juga bisa ada gejala saluran cerna seperti mual, muntah, sakit perut, diare. Nah ini gejala saluran cerna ini ternyata dari laporan WHO timbul pertama-tama sebelum terjadi peningkatan SGOT-SGPT. Jadi saya kira kalau kita menemukan gejala awal seperti gejala saluran cerna seperti ini, kita wajib waspada pada anak-anak kita bahwa ada kemungkinan, belum tentu pasti, tapi ada kemungkinan juga ini bisa berkembang menjadi awal dari penyakit hepatitis akut yang berat yang kita perlu waspadai. Jadi adanya mual, muntah, sakit perut, diare yang terjadi mendadak mungkin petanda awal untuk terjadinya hepatitis akut yang berat. Kalau sudah terjadi kuning, buang air kecil seperti teh, buang air besar dempul, gatal, ini lebih pasti ada kelainan hatinya dan perlu diperiksa lebih lanjut. Jadi kalau ada gejala-gejala seperti ini, anak-anak di bawah usia, terutama anak-anak di bawah usia kurang dari 16 tahun harus segera dibawa ke fasilitas layanan kesehatan terdekat dan dokter akan memikirkan apakah anak ini perlu diperiksa lebih lanjut, misalnya diperiksa kadar SGOT, SGPT dalam darah di samping pemeriksaan-pemeriksaan lain yang dibutuhkan. Misalnya kalau ada kuning, dokter mungkin akan memeriksa kadar bilirubin total dan direknya ya. Dan juga ada pemeriksaan-pemeriksaan lain yang banyak yang mungkin diperlukan pada saat dokter memeriksa anak yang dengan gejala-gejala ke arah hepatitis akut yang berat. Tentu kita tidak mengharapkan pada saat diperiksa SGOT sudah 500. Yang kita harapkan adalah kalau bisa mungkin sudah ada peningkatan atau bahkan normal ya. Kalau ada peningkatan, kalau normal syukur berarti kita masih aman. Tetapi kalau dia sudah mulai meningkat, walaupun belum sampai 500, kita mesti hati-hati. Ini perlu dipantau apakah bisa berkembang menjadi yang lebih tinggi ya. Misalnya perlu pemeriksaan serial, perlu diulang lagi pada hari berikutnya dan dilihat trennya apakah ada peningkatan atau tidak. Nah kalau ada peningkatan walaupun belum sampai 500, hati-hati, mungkin kita berhadapan dengan kasus hepatitis akut yang nantinya berat. Memang kalau belum 500 dikatakan belum berat, tetapi kalau sudah ada kelainan SGOT, SGPT, hati-hati sudah ada hepatitis walaupun belum berat ya. Jadi ini adalah usaha kita untuk mengenali secara dini kalau anak kita sakit. Inilah gejala yang perlu diperhatikan untuk mungkin pemeriksaan lebih lanjut. Apalagi yang bisa kita lakukan? Ada tindakan pencegahan ya kalau supaya nggak sampai sakit. Karena ini ada hubungan dengan adenovirus, kita tahu bahwa adenovirus itu adalah virus yang penularannya fekal oral mirip dengan hepatitis A maupun hepatitis E.
Jadi hati-hati semua tindakan-tindakan untuk mencegah infeksi fekal oral seperti mencuci tangan, memastikan makanan dalam keadaan matang dan bersih. Ini semua tindakan-tindakan yang mencegah untuk terjadinya transmisi atau penularan melalui fekal oral ya. Khusus mengenai cuci tangan, kita tahu bahwa bukan sekedar mencuci tangan, tetapi cuci tanganlah yang betul dengan cara yang baik sesuai dengan standar WHO ya, dan menggunakan sabun ya. Demikian juga memastikan bahwa makanan keadaan matang dan bersih, mencuci semua peralatan makan dengan menggunakan sabun atau pencuci alat-alat makan yang baik, tidak bergantian alat makan, menghindari kontak dengan orang sakit, serta tetap melaksanakan protokol kesehatan. Ini hal-hal yang dapat kita lakukan agar anak-anak kita tidak sampai sakit. Ya, saya kira ini adalah hal-hal yang perlu kita tahu agar kita dapat menghindari anak kita dari kejadian hepatitis akut yang berat. Dan kalau sampai ada gejala sakit, hati-hati, ada beberapa gejala yang bisa mengarahkan kita untuk segera memikirkan kemungkinan hepatitis akut yang berat. Yang jelas, walaupun penyakit ini berat, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu panik, tapi lakukanlah hal-hal yang tadi saya sebutkan untuk bisa menghindarkan anak kita dari penyakit yang berat yang kita semua tidak inginkan. Dengan demikian kita harapkan anak-anak kita selalu dalam keadaan sehat. Sampai di sini informasi saya untuk teman-teman yang memiliki saudara atau teman-teman yang lain yang memiliki anak kurang dari 16 tahun. Ada baiknya sharing juga informasi ini untuk mereka, dan dengan demikian kita semua harapannya sehat, anak-anak kita semua sehat. Dengan sehat, ini artinya healthy means happy. Sampai jumpa pada kesempatan lain. Bila ada informasi mengenai kasus hepatitis berat ini pada hari-hari berikutnya, mudah-mudahan saya bisa share lagi informasi terbaru mengenai hari ini. Sampai jumpa.